mereka akan menjadi miskin. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Taatilah ayahmu sebab tanpa dia engkau tidak ada. Apabila ibumu sudah tua, tunjukkanlah bahwa engkau menghargai dia. Ajaran yang benar, hikmat didikan dan pengertian semuanya itu patut dibeli, tapi terlalu berharga untuk dijual. Orang tua merupakan satu tumpuan kita. Rasa hormat kita, rasa menghargai mereka, membuat kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana, ya, orang-orang yang berhati tulus, orang-orang yang berperilaku benar. Karena apa? Orang tua sudah melahirkan kita dengan bersusah payah. Mereka sudah mendidik kita dan kita berharap anak-anak kita juga boleh mencontohi apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya sebagai orang tua kita harus tetap berperilaku baik dan benar, ya. Ajaran yang benar, hikmat didikan, dan pengertian semuanya itu patut dibeli, tetapi terlalu berharga untuk dijual. Kita untuk menjadi orang bijaksana sebetulnya Bapak Ibu tidak segampang membalik telapak tangan. Buku bijak yang kita baca setiap hari, buku bijak yang kita renungkan setiap hari, telah memberikan kita motivasi, telah memberikan kita nasihat, arahan, dan petunjuk-petunjuk bagaikan mutiara. Itu adalah hal yang sangat berharga, sehingga kalau mau dijual terlalu mahal. Karena apa? Kita dapatkan ini secara luar biasa. Ya, kita boleh bangun pagi, subuh, mengikuti Zoom dan sebagainya untuk membahas hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadi kebaikan. Seorang ayah akan gembira kalau anaknya mempunyai budi pekerti yang baik. Dia akan bangga kalau anaknya bijaksana. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu. Semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Di sistem kita kenal ada namanya ortu, ada yang namanya kane. Tentunya ortu-ortu kita akan senang apabila melihat mitra-mitra binaan mereka, ya, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang memiliki budi pekerti yang baik. Tentunya itu harus diawali dengan kita sebagai ortu-ortu dan kane yang ada, memberi contoh, memberi teladan kepada mereka, sehingga apa? Sehingga muncul satu kebanggaan. Semoga ayah ibumu bangga terhadapmu, semoga bahagialah wanita yang melahirkan engkau. Kita banyak melahirkan mungkin anak-anak binaan, sehingga ketika mereka berbudi pekerti, kita tentunya akan bangga. Perhatikanlah baik-baik dan contohilah hidupmu, hidupku anakku. Ya, kembali lagi ke kita ya, sebagai orang ortu ya, sebagai orang yang sudah dewasa atau orang tua, ya tentunya kita harus menjadi teladan bagi mereka. Perempuan nakal yang melacur adalah perangkap yang berbahaya. Kita selalu konotasikan perempuan nakal itu adalah satu pengajaran yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, kelakuan yang tidak baik, yang akan mengantar dan membawa kita kepada hal-hal yang negatif. Bahkan dikatakan di sini sebagai perangkap yang berbahaya. Ada banyak, kalau saya kategorikan ini dalam dunia usaha, bisnis-bisnis yang kelihatannya enak, bagus, tapi pada akhirnya kita terjebak di dalamnya. Akhirnya kembali lagi ke laptop, begitu lagi kehidupannya ketika kita tidak memperhatikan, ya, bisnis-bisnis yang memberikan dampak yang baik. Kita bersyukur kita di KLPI kita sudah menemukan satu wanita yang begitu cantik di KLPI, bukan perempuan yang binal, bukan perempuan yang nakal, bukan perempuan yang suka melacur, tetapi sebuah perusahaan bagaikan wanita yang konsisten terhadap janji-janjinya. Sehingga ketika kita bercinta dengan dia, kita tentunya akan merasakan kenikmatan cinta sejati. Karena apa? KLPI memberikan harapan yang pasti, bukan janji belaka. Mereka menghadang seperti perampok dan membuat banyak laki-laki berzina. Itulah situasi yang ada di sekitar kita. Ada banyak bisnis-bisnis scam, BO-BO yang barangkali dilakukan, yang kelihatan bagus, tapi akhirnya kita terjebak di dalamnya. Berzina di sini adalah melakukan hal-hal yang menyimpang. Sehingga ketika kita sudah ada di bagian di bisnis ini, marilah kita konsisten, tetap pelihara apa yang menjadi kepercayaan perusahaan di dalam diri kita. Kenapa? Target kita luar biasa. Tahukah engkau apa yang terjadi pada orang yang minum anggur terlalu banyak dan sering mengecap minuman keras? Orang itu sengsara dan menderita. Ia selalu bertengkar dan mengeluh. Matanya merah dan badannya luka-luka. Padahal semuanya itu dapat dihindarinya. Itulah sebabnya kalimat selanjutnya berkata, janganlah membiarkan anggur menggodamu sekalipun warnanya sangat menarik dan nampaknya berkilauan dalam gelas serta mengalir masuk dalam nikmat ke dalam tenggorokan.
Kalau sekali lagi saya coba identikan ini dengan situasi yang ada di sekitar kita, banyak kali bisnis-bisnis itu menggoda. Ya, bagaikan anggur merah, enak dilihat. Kalau kita ada di dalam, kita orang pertama loh. Kita nanti akan menjadi leader loh, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang kadang-kala menjadikan kita gagal, 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 dan gagal lagi. Itulah sebabnya buku bijak sudah mengingatkan agar supaya kita jangan terpancing atau jangan terpengaruh dengan warna yang seakan-akan menggoda ya. Berkilauan, nikmat ke dalam tenggorokan atau rasanya kayaknya enak atau apa ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Esok paginya engkau merasa seperti lelah dipanggut ular, terbisa, itulah konsekuensi. Makanya sekali lagi saya katakan, tiap kali kita mau mengajak orang lain, mereka selalu samakan bisnis aplikasi air dengan yang sudah-sudah. Inilah pemabuk-pemabuk yang sudah-sudah, yang sudah menggoda kita, yang menjadikan kita ini mengikuti apa yang menjadi trendy daripada bisnis-bisnis tersebut ya. Akhirnya apa yang terjadi adalah situasi ya, matamu berkunang-kunang, pikiranmu kacau dan mulutmu mengoceh ya. Engkau merasa seperti berada pada ujung tiang kapal di tengah lautan, kepalamu pusing dan engkau terhuyung-huyung. Ini yang kadang-kali kita hadapi. Kita mau mengajak orang, ayo udah Pak, sama aja kok. Sama yang dulu-dulu juga itu, nanti scam lah, nanti merugikan lah, dan sebagainya. Kita pusing sendiri menghadapi orang-orang seperti itu. Namun ketika kita percaya diri, maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Lalu kau akan berkata, rupanya aku dipukul dan ditampar orang, tetapi aku tak dapat mengingat apa yang telah terjadi. Aduh, aku ngantuk sekali, aku perlu minum lagi. Inilah situasi yang terjadi. Ketika ada pergaulan yang salah, ketika ada tawaran-tawaran yang salah kita terima, situasi bukan semakin lebih membaik. Itulah sebabnya Bapak Ibu menutup buku bijak sore hari ini. Saya mau ingatkan kita sekalian, marilah kita tetap konsisten terhadap apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita jalani, karena apa yang kita jalani akan memberikan kita harapan yang pasti. Salam 5 pilar, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Eni. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah, luar biasa sekali Pak Denny. Lagi-lagi dengan buku bijak ini kita benar-benar disadarkan dengan apa ya Pak Denny, secara pemikiran, secara sikap, secara keteguhan hati, keyakinan ya dengan apa yang sekarang menjadi wadah kita atau tempat kita berlabuh untuk masa depan kita yang lebih baik ya Pak Den. Mungkin sama-sama kita sepakat ya kalau saat ini disinilah tempat yang tepat untuk kita menggantungkan harapan kita yang memang dari usaha-usaha terdahulu yang lagi-lagi hanya menjanjikan kesenangan belaka ya Pak Denny. Amin. Untuk itu Bapak Ibu mari kita yakinkan, aku yakin dengan apa yang sudah dirumuskan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Bapak Ibu sudah harus teguh keyakinan, bijak menyikapi tantangan, tawaran di luar sana. Jangan pernah sekali-sekali kita berpaling. Tatap terus masa depan kita bersama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Mungkin Pak Denny bisa disambung dulu dengan doa, nanti apabila kita masih ada waktu, mungkin kita isi dengan diskusi dan saling memberikan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Silakan Pak Denny untuk membacakan doa. Baik, terima kasih Bu Eni. Bapak Ibu sekalian yang ada di room Zoom ini, saya akan berdoa dan mohon izin dan perkenannya untuk saya berdoa menurut keyakinan yang saya yakini. Kiranya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing, kita percaya setiap kata, setiap niat yang kita sampaikan kepada yang kuasa, maka dia akan ridhoi semua itu, dia akan berikan kita selalu hikmat dan kekuatan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah Serwakian Alam, sehingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan sampai dengan hari ini. Kalau kami ada di sebuah perusahaan yang luar biasa, kami tahu ini adalah anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kami semua. Lewat kesempatan Zoom sore hari ini Tuhan, kami juga berdoa para leader, kami berdoa untuk perusahaan, kami berdoa buat semua yang terlibat di dalamnya, para ortu, para kane, para ketua HK yang ada Tuhan, bahkan setiap member-member baru yang baru bergabung di PT KLPI, biarkanlah Tuhan munculkan kami satu keyakinan yang pasti, bahwa Kreasi 5 Pilar Indonesia telah memberikan yang terbaik bagi kami.
Itulah sebabnya ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik buat apa yang sudah diberikan oleh PT KLP ini. Terpujilah bagi namamu, kekal buat selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah menganugerahkan PT KLP buat kami. Dan kami juga bersyukur buat pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Kami juga berdoa seluruh manajemen yang ada Tuhan pelihara jaga semua. Bahkan seluruh mitra kami yang ada, berikanlah kepercayaan diri agar supaya mereka tetap konsisten, persisten, dan tetap percaya bahwa PT KLP pasti memberikan yang terbaik. Kami sudah berdoa dan bersyukur pada sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus menjadi juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Pak Denny yang sudah memberikan doa-doa terbaik untuk kita, khususnya yang hadir di Zoom sore hari ini, dan untuk perusahaan, manajemen, para owner, agar terus menjadi katakanlah insan yang amanah dan selalu istiqomah. Terima kasih Pak Denny, luar biasa tentunya. Saya tidak akan mengupas lagi apa yang ada di dalam Alenia Buku Bijak ini, karena setiap hari kita sudah benar-benar belajar dan tinggal memahami dan menerapkannya untuk kehidupan kita, untuk lingkungan usaha kita ya Pak Denny, untuk katakanlah kita di sini yang sudah punya gelar atau yang sudah diamanahkan untuk menjadi ortu dan kane, itu tentunya suatu amanah yang benar-benar harus kita emban ya Pak Denny. Harus kita benar-benar bertanggung jawab, memaksimalkan meskipun Bapak Ibu di luar sana punya pekerjaan yang utama. Jadikan juga ini prioritas kita yang kedua ya Bapak Ibu. Jangan boleh dibilang Pak Denny seperti yang lalu-lalu bisnis kedua sambilan. Jangan ya Pak Denny, justru ini kita sama-sama jadikan bisnis yang kita prioritaskan, karena 1 tahun, 2 tahun ke depan kita akan lebih bersikap bijak. Akan ada suatu titik di mana kita harus memilih apakah kita akan membesarkan bisnis orang lain selamanya atau kita akan membesarkan bisnis kita sendiri. Ingat, seperti yang diucapkan oleh para leader kita ini pemilik bisnis ya Pak Denny. Kita ini bukannya apa ya, bukan sekedar mitra ya. Kita ini pemilik aplikasi loh di sini Bapak Ibu. Luar biasa kan sarana yang diberikan di sini. Untuk itu, marilah kita fokus, kita bertanggung jawab, kita jadikan ini profesi kita yang benar-benar harus kita lakukan secara profesional. Tanpa batas, loyalitas tanpa batas, kerja ikhlas, kerja cerdas. Nanti hasilnya tentunya Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan memberikan yang terbaik untuk kita. Itu pasti ya Bapak Ibu. Untuk itu di sini mungkin ada beberapa teman-teman atau saudara kita yang baru pertama kali hadir. Silakan Bapak Ibu yang mau berkenalan atau mau menambahkan masukan atau saran atau pengalaman-pengalaman yang terjadi atau yang didapati di lingkungan anak-anak kakak kita atau di wilayah kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu untuk saling berbagi dan bertukar pikiran atau kita berdiskusi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan apa-apa yang perlu kita bagikan di sini. Silakan Bapak Ibu. Halo, ada siapa nih? Ada Bu Wiwik, Bu Ita, Bu Betty, Bu Cece Dede, Pak Haris. Haris nih mana nih? Terus Haka Kuningan, Haji Ahim, Pak Haji M. Sohib, Pak Nengah, anaknya Bunda ini nih, Pak Hotama, semua di sini anak cucu ada nih. Halo Bapak, Ibu silakan. Yang akan memberi masukan, silakan. Saya ini kan baru bergabung, Bun. Boleh, silakan. Kenalin Bu, kenalkan Bu. Oke, nama saya Bu Hasnita. Saya ini anaknya Bu Eni. Bola kapal ya. Dan saya memang sebelumnya Bu yang menggabungkan adalah suami. Dan saya betul-betul tidak menoleh ya. Dia bilang gini awalnya, "Ma, ikut pelatihan di bola kapal sama siapa?" Bu Eni, Bunda. "Apa itu?" Saya cuma bilang, "Apa itu?" Dan saya nggak respon, bener-bener nggak respon. Buat saya apa sih gitu kan. Kemudian 1 hari sebelum saya kena blokir, beliau bilang, "Ma, mau ke blokir." "Apa yang ke blokir?"
Saya kan nggak paham karena suami cuma bilang ikut ini, ikut ini, ikut itu. Sedangkan saya juga punya kegiatan yang memang saya harus fokus ya. Betul. Akhirnya karena satu hari mau keblokir, ini gimana caranya saya nggak mati? Saya berpikir saya mati ya. Ini mah transfer ke sini. Oke, oke. Saya transfer dan saya nggak tahu, tidak bilang ke admin ya, saya langsung gabung-gabung. Akhirnya saya yes. Saya yes. Akhirnya saya diajak ikut. Itu kan hari Kamis, hari Sabtu ikut mah ke acara di Bu Eni sama Bu Indah. Saya ikut ya. Akhirnya saya berpikir, ih gampang banget ya. Kenapa selama ini saya nggak mau? Karena kan yang menjelaskannya itu cuma suruh ikut pelatihan, ikut ini, tapi nggak tahu itu apa. Akhirnya saya ikut. Begitu saya ikut, saya langsung gas, tidak pakai mobil, saya pakai roket. Insya Allah hari ini ada 2 lagi yang sampai Jakarta cucu saya. Luar biasa. Oke, Bu. Udah ada roket yang di sini kita. Iya, kalau pakai sepeda, pakai mobil lama, kalau pakai roket kita langsung cus. Betul, betul. Tidak ada yang menahan kita. Tapi bagaimana kita harus paham. Ini adalah satu yang bisa kita kerjakan. Tidak sulit, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman. Kayak tadi siang itu, saya bisa prospek kepala sekolah sampai dia yes. Saya bilang, Ibu berapa kali ditipu orang dengan sekian juta? Tapi Ibu nggak mau ngelirik ini, rugi. Saya bilang, saya juga punya satu pekerjaan utamanya nggak bakal saya tinggalin. Karena itu memang udah hidup saya dari muda saya. Sampai sekarang saya sudah, ya lumayan cucu saya sudah besar-besar ya Pak. Nah, kemudian saya memberikan pemahaman, Ibu hanya mencari 3. Cukup 3, dengan rumus 3 kali 3. Terus gimana? Ibu nggak ngerti. Oke, saya ajarin, begini caranya. Ibu transfer ke saya, nanti saya, jadi selama ini dia ditipu orang, dia transfer tapi tidak ke dia. Saya bilang, Ibu transfer ke saya langsung transfer ke admin CS. Nah, ini Bu, ini kan masuk ke rekening saya, tapi saya transfer ke CS pakai nama dan nomor HP Ibu. Kita harus memberikan kepercayaan sama orang, itu intinya. Oh gitu ya Bu? Ya. Terus bagaimana Ibu itu kan sudah bergabung. Oke, nanti saya ajarkan Ibu, coba Ibu buka, Ibu download Play Store-nya. Di Play Store ada keran air, Ibu download. Ayo saya ajarin. Padahal beliau kepala sekolah, tapi karena dia sudah berapa kali ditipu orang dengan segala macam seperti ini ya. Saya bilang, ini Ibu tidak akan ditipu. Saya juga nggak akan nipu Ibu uang 50.000 buat apa sih saya tipu? 150.000 mah kecil, nggak akan saya tipu. Akhirnya saya menjelaskan, mau. Pas saya baru selesai riaskan dia, muncul Bu Eni bilang, ada promo 700. Hah, kok baru aja saya. Padahal kalau itu sebelum saya prospek orang itu, saya mau prospek dia untuk yang 700. Jadi kan 2.800.000 ya. Aduh, udah keburu gabung. Tapi nggak apa-apa, insya Allah ke depannya beliau akan bilang, saya insya Allah ke depannya saya akan ajak anak, dia masuk anaknya 3-3-nya, Ibu, anak Ibu 3. Jadi 3 kali 3, di bawah 3 Ibu, mereka juga 3 jadi 9. Begitupun seterusnya, maka akan ketemulah angka dengan 88.000 sekian. Itu angka nasional. Disitulah setahun kemudian atau 2 tahun. Kalau Ibu bergerak tidak sampai setahun, maka Ibu akan mendapatkan hasil. Itu Pak yang saya kasih, karena saya beberapa kali ngedengerin Zoom dari Pak Basri, Pak Darmawan. Ya saya nggak mau yang ribet-ribet pakai contoh Gojek, nggak usah, itu aja saya contohkan. Contohkan kepada diri dia bagaimana dia baru ditipu 16 juta, bayangkan. Sakit rasanya. Saya bilang, Bu, ya udah dia diganti sama ini. Ibu nggak usah sakit. Insya Allah langsung Pak, dia yes. Nah itu Bu. Iya, oke, Bunda Ita luar biasa ya Bapak Ibu. Beliau ini memang luar biasa ya. Cuma awalnya kita memang dengan Bapak ya, dengan Pak Hari ya, suami beliau. Terus dia bilang, Bun katanya, tuh katanya istri saya Bun katanya, biar dia nanti katanya kalau sudah bergerak luar biasa Bun. Iya saya tahu Pak Hari, arahkan aja ke bola kapal. Saya tahu Bu Hasnita itu bagaimana. Dan Bapak Ibu, beliau ini boleh dibilang seorang yang sering membantu masyarakat dalam proses melahirkan. Beliau seorang bidan ya, Bunda? Betul, Bunda? Jadi beliau kalau untuk konsep seperti maaf di KLPI memang sederhana, Bu. Sederhana ya, Bunda? Sederhana kan?
Tapi bagi orang-orang tertentu seolah-olah terasa sulit. Padahal kalau kita menyederhanakan menyampaikannya dengan kita bergabung, kita mengajak tiga itu siapa? Ya boleh keluarga kita, teman kita, saudara kita, selesai. Ya Bunda, karena Betul. kan kita tinggal mencontek, menduplikasi apa yang sudah ada, rumusannya, prosedurnya, segala macamnya. Terima kasih ya Bunda Ita, mungkin ini Yap. bisa menginspirasi teman-teman kita yang lain. Terus Yap. belajar ya Bu, kebersamaan kita di sini intinya akan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah yang mana goal kita akan sama-sama tercapai, tidak ada satupun yang tertinggal. Ingat Bu, kata pepatah Amin. mengatakan, dulu Bunda Ita nggak kenal, makanya nggak sayang. Nah kalau sekarang sudah kenal, maka ya kan tak kenal maka tak sayang cinta. Jadi ada cinta mula-mulanya dulu gitu kan. Baik Iya, Bapak betul. Ibu, yang lain mungkin silakan Bunda Ita. Terima kasih ya Bunda Ita. Terus bersama Sama-sama Bu kita ya Ellen. Bun. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ada mungkin Ini teman-teman. Iya silakan Pak. Pak Denny, oh mau menambahkan silakan Pak. iya, ibu yang tadi berarti banyak anaknya dong ya? Banyak anaknya udah. Saya sudah sponsor hampir 40 orang, Pak. Karena saya ingin mereka tuh sama kayak saya. Jadi buat saya, mereka harus bisa. Yang saya angkat itu, Pak, bukan orang yang punya duit. Mereka tukang dorong air galon, yang suka ngambilin kain laundry ke saya, itu yang saya angkat, Pak. Karena saya kepingin mereka berubah untuk tahun-tahun ke depan. Mereka punya anak yang masih kecil-kecil. Itu Bun, itu intinya sih sebenarnya. Amin, amin, amin. Karena kan apa ya boleh dibilang visi misi kita kan mengangkat kehidupan golongan bawah menjadi golongan menengah ya Bunda ya. Ya Pak Betul. Denny, teman-teman, saudara Ya. yang lain seperti itu kan. Untuk itu marilah kita jangan pernah tadi malas, bosan, capek ya kan. Satu kali kita arahkan belum tertarik ya seperti Bunda Ita awalnya gimana sih? Cuek, bebek ya kan. Tapi setelah tahu, setelah kenal, nggak mau lari pakai pesawat, pakai roket. Karena prinsipnya kalau kita bisa berlari, kenapa harus berjalan, ya kan? Kalau kita Betul. bisa terbang, kenapa juga harus merangkak gitu kan? Ya terbanglah. Jadi boleh dibilang di sini bisa lari jarak jauh, bisa juga dalam kondisi tertentu lomba lari jarak cepat. Benar nggak Bunda Ita? Betul, Dalam betul. kondisi dan konteks tertentu yang sesuai kondisi dan kemampuan kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, silakan yang lain. Halo, Bapak Ibu silakan. Oke, Assalamualaikum Bunda. Oi, Waalaikumsalam, Pak Ibrahim. Waalaikumsalam, Pak. Silakan Pak Ustadz. Iya, Selamat Pak. sore teman-teman semuanya, sehat ya? Amin. Sehat, Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ita yang luar biasa, sangat menginspirasi buat kita semua. Itu menjadi energi, jadi motivasi buat kita semua teman-teman. Yuk kita terus belajar, terus kita mengupgrade diri kita semua. Jangan lupa teman-teman semua ya, kita tanamkan selalu positif dan juga yakin dalam mindset kita. Hati-hati dengan pola pikir kita. Kalau pola pikir kita udah negatif, pola pikir kita udah zone, berarti ke depannya kita udah memonis diri kita sendiri itu ya dengan sulit, dengan susah, dengan segala macam. Makanya tanamkan positif teman-teman ya. Insya Allah luar biasa, Bunda Ita sangat luar biasa, keren-keren. Semoga kita semua dengan berbaginya pengalaman ini dari siapa saja, kita terus menambah keilmuan untuk menjalankan bisnis ini. Oke, teman-teman, saya mungkin mendapatkan sedikit ya, menambahkan sedikit, berbagi. Sebagaimana tadi pagi saya mau menyampaikan ya di Zoom sore, tapi dari tadi terganggu terus, nggak berhenti ini yang komunikasi, telepon. Masya Allah, tabarakallah, baru bisa masuk. Ini juga ya udah banyak nih, mau aktivasi juga udah banyak nih, Timur Leste berapa orang, dari Tasik juga pada yang scam kemarin, sekarang udah pada merapat ke sini. Alhamdulillah, makanya teman-teman yang udah daftar duluan, akan terdorong posisinya, insya Allah ya, mohon doanya aja. Baiklah teman-teman, saya menyampaikan yang itu menambah teman-teman fokus semua. Fokus di sini insya Allah PT KRPI akan booming di tahun 2025. Siap. Insya Allah. Pak, Karena maaf Pak, boleh potong? Bapak ini Tasik kah?
Saya Majalengka, kelahirannya Tasik asli. Tinggalnya di Tasik. Majalengka tinggalnya, Cikijing. Oh, kalau di Tasik, HK Tasik siapa Pak? Saya insya Allah sudah merambat Tasik. Boleh HK Tasik, itu bimbingan saya Bu Oneng sama Pak Willy Darmawan, dan juga ada Pak Asep, boleh di sana, di Kecamatan Sukaratu. Saya tinggal di sana, Kecamatan Sukaratu. Mungkin Sabtu besok 2 hari saya di Tasik, ya, Sabtu besok boleh nanti arahkan ke saya. Insya Allah para kemarin yang udah scam di hari Kamis kemarin, sekarang udah merapat ke sini dan mereka meminta jadwal saya untuk ke Tasik, pengen lebih jelas tentang ini semuanya gitu ya. Dan juga banyak para pemain MLM di Tasik yang udah pada jenuh dengan produk ya, sekarang udah Saya merapat ke termasuk ya, Pak. KLPI. Pak, saya minta alamat yang Tasik, insya Allah dalam waktu dekat ya saya akan, memang sih sudah bergabung, saya akan merambah ke Tasik. Tapi kita ibu-ibu nanti kebanyakan. Oke, boleh siap. Oke. Alamatnya. Boleh nanti saya dikirim alamat. Ya, oke. Nanti tinggal pinta aja nomor saya sama Bunda Ni. Ya, nanti nomor saya nanti komunikasi. Oke Bunda ya, Ita, nanti di saya nomornya. Ya, Bu. Makasih. Ya, Oke, teman-teman, saya berbagi sedikit ya, karena terlalu banyaknya ini, takut terganggu lagi sama yang telepon ini banyak ya. Urusan juga dari Bogor, mau masuk udah terganggu lagi. Oke, sedikit teman-teman, upgrade di teman-teman semua. Jadi saya memberikan teknik ya, strategi kepada teman-teman semua. Ketika teman-teman mau menghadapi para leader atau founder mungkin di MLM, teman-teman jangan langsung itu ke pangkalnya. Jangan sampai langsung ke leadernya. Kalau langsung ke leadernya, teman-teman berarti itu istilah kalau bahasa Sunda sama Bu Ni itu nabrak gunung gitu. Jadi ini ya leader, ini gunung contohnya, ini gunung ya. Kita dari pinggirnya dulu, gali dari pinggir dulu, terus berkeliling dari pinggir. Artinya rekrut dulu para downline-nya. Kalau para downline-nya udah terekrut oleh kita, otomatis leadernya itu, foundernya itu pasti akan mikir, ini para mitra saya, downline saya ini udah pada gabung ke KLPI. Pasti mereka akan mencari kita, akan telepon kita. Kenapa? Karena mereka akan merasa kehilangan, mereka akan sayang dengan mitra-mitranya. Pasti seorang leader karakternya gak mau keduluan sama downline-nya, pasti seperti itu. Jadi kalau teman-teman langsung ke pangkalnya, mental teman-teman. Apalagi ya kemampuan kita, keilmuan kita masih belum ya begitu banyak. Sedangkan itu seorang leader besar, pasti kita akan kalah teman-teman ya, kalah argumentasi. Makanya dari situ dulu, dari pinggirnya dulu, itu downline-nya rekrut dulu, nanti dia akan mengejar kita. Itu yang saya terapkan teman-teman, makanya alhamdulillah sekarang para leader udah merapat ke saya tuh. Alhamdulillah. Keduanya, teman-teman ketika berhadapan dengan seperti itu, teman-teman santai saja. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Insya Allah dengan itu, dengan ketenangan kita akan punya apa? Itu feeling, strategi, pemikiran yang cerdas teman-teman. Ya, kalau kita santai gitu. Tapi kalau kita udah down, pastilah kita akan grogi teman-teman. Makanya santai, tapi tetap terus belajar untuk menambah keilmuannya teman-teman semua. Terus sharing dengan para leader, para senior kita. Terus meminta berbagi pengalaman dengan orang yang sudah berpengalaman. Ya, insya Allah teman-teman sekarang udah pada paham ya. Jadi sampaikan kepada mereka, sekarang mereka banyak yang menggeluti aplikasi. Ya, di sini saya tekankan sekali lagi, di awalnya teman-teman jangan mengenalkan aplikasi airnya. Di awal teman-teman kenalkan adalah VTKLPI-nya. Ya, biar ada kekuatan. Nih PT KLPI berdirinya tahun 2016, kantor pusatnya di Tangerang, bergelut di bidang dagang,
Berarti karena bergelut di bidang dagang berarti PT KLP bukan perusahaan MLM, bukan investasi, bukan Manikim atau Fonji. Nah, berarti akan masuk ke Mori Maleka. Oh iya, berarti bukan aplikasi kayak yang udah-udah. Baru setelah di situ kita masuk. Nah, untuk masuknya ke PT KLVI meluncurkan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi air namanya. Itu sebagai pintu masuk ke PT KLVI. Insya Allah teman-teman, kalau dengan itu akan mudah diterima oleh orang-orang yang udah pada scam, udah pada trauma dengan namanya aplikasi ya. Mungkin itu teman-teman berbagi dari saya sedikit pengalaman. Semoga bermanfaat dan teman-teman terus ya informasikan, sadarkan, tolong saudara kita, tolong keluarga kita, tetangga teman kita yang mereka udah sering main di aplikasi pada scam terus, pahamkan mereka hati-hati dengan sebuah aplikasi yang tidak ada PT-nya. Cirinya, ingat teman-teman, saya ulangi lagi, sering saya ulangi, itu di tombolnya ada tombol top up, hati-hati, itu pasti scam. Tombol trading, tombol lelang atau ikut perdagangan, dan juga itu misalkan kayak investasi ada profit di depan pasti scam. Seterusnya nabung teman-teman ya, sistem kontrak, hati-hati ya, sistem kontrak itu rawan sekali. Sadarkan mereka, PT KLP insya Allah jadi solusinya karena udah resmi ada PT-nya. Dan ini udah ada banyak buktinya ya teman-teman, silakan teman-teman boleh diedukasi akun-akun para senior kita yang udah ada buktinya dari bonus-bonusnya juga, terus dari WD-nya, WD bonus kita udah ada teman-teman, itu jadikanlah sebagai contoh kekuatan buat kita melangkah menjalankan bisnis ini. Mungkin itu Bunda Eni yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kekurangannya. Salam, selalu sukses ya, semangat semuanya. Terus kita belajar untuk menambah keilmuan biar kita menjadi orang yang lebih paham insya Allah, karena kalau paham tidak akan berat untuk membawanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ustadz Uwi, yang mana selalu membersamai kita. Bapak Ibu, itulah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Gunanya kita saling bersilaturahmi, mengikuti Zoom bersama, dapat pengalaman dan ilmu-ilmu yang memang orang-orang yang aktif menjalankan atau bersiar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi ada banyak materi atau mensederhanakan penyampaian kita tergantung kepada siapa yang akan kita sampaikan. Untuk itu karena waktu juga ya Bapak Ibu, jam 17.29 mungkin sudah harus kita akhiri Zoom sore hari ini, karena memang saya mewakili Panandang memang selalu mendadak karena memang ada kendala dari Panandang. Mungkin nanti di sini ada Pak Asman atau Bunda Lili atau Bu Sandra atau siapa lagi yang biasa mendampingi atau menyertai Zoom untuk waktu Indonesia Tengah dan Timur. Mungkin di sini hostnya memang langsung dari admin. Saya sebagai pemandu Zoom sore hari ini yang menggantikan Pak Nandang. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan. Yang salah itu datang dari saya. Untuk itu kita akhiri Zoom pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Ibu Eni Rohani, HK dan Kane dari Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 Pilar Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Terima kasih, Pak. Salam 5 miliar. Sama. Terima kasih. Udah Sukses selalu. Sampai ketemu nanti malam. Salam 5 Terima Pilar. kasih Pak Denny. Pilar, dadah semua. Cantiknya. Bunda Suzu. Cantiknya. Itu gantian ditempel. Sore Pak Nengah. Iya, selamat sore. Terima kasih. Ya Mas Miki, sama-sama.
Ya, Bu Eni, makasih. Lanjut. Mungkin Sambung. kita keluar sendiri-sendiri atau nanti host yang dari admin mungkin yang mengakhiri. Ya boleh keluar sendiri-sendiri aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Desmond. Dari admin ya Pak Desmond. Salam. Pak Denny, ayo terima kasih Pak Ibu semuanya. Pilar. Bu Eni, halo Bu Eni. Iya Bunda Esther, Jeng. Iya Baik, Jeng. Ini Matigas Indonesia Timur. Iya nanti di sana. Iya ini Kan saya punya kok sama ya. Saya iya baru memang pulang. sama, memang Oh, sama iya. Mang Bli. Jadi dilanjut karena memang tadi Pak Nandang berhalangan, jadi hostnya langsung dari admin. Itu Tidak ada yang cucunya dijadikan cantik host. banget. Itu cucunya hai baby. Hai baby. Hai Mami, siapa dulu dong omanya gitu. Ya, seperti omanya cantik. Hai. Lanjut Ah, aja ya, lanjut aja. yang mau Waktu keluar Indonesia Timur, keluar gitu aja. silakan. Yang mau lanjut Indonesia Timur, yang mau keluar monggo nggak apa-apa kalau Iya ada Bun, kepentingan. monggo lanjut.